atau apalah kurang lebihnya ya. Insya Allah seperti itu. Jadi perkawinan agung itu maksudnya itu kan silokah, ya, pengistilahan, gitu. Pengistilahan dari apa namanya itu, ada syair Ronggo Warsito, ada apa namanya itu, Wangsit Prabu Siliwangi, ada ramalan Prabu Joyoboyo, ya kan, dan lain-lain lah. Saya nggak bawa-bawa ini Serat Darmo Gandul karena mohon maaf, Serat Darmo Gandul itu palsu. Mohon maaf ya. Jadi itu malam di mana Tuhan ya itu akan menyempurnakan sosok tersebut. Jadi disebutnya atau diistilahkan dengan silokah pernikahan agung di Lebak Cawene. Lebak Cawene itu ya suatu tempat yang Allah anugerahi, Allah rahmati, ya, yang sudah Allah tentukan. Di mana ya hanya Allah yang Maha tahu. Karena semua itu dirahasiakan pastinya, ya kan? Karena masih terpingin. Nah, nanti setelah itu barulah gelar Al-Imam Al-Mahdi ya, itu akan disematkan. Karena berarti kalau gelar itu sudah turun, maknanya sudah tidak terpingit lagi, sudah bukan lagi Satrio Piningit gitu. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Itu menurut saya ya, kebenaran hanya milik Allah gitu. Monggo Kang Mas Kondang, karena ini Kang Mas Kondang ini pengetahuannya sangat luas, luar biasa, subhanallah, mantap. Ada lagi pertanyaan? Jadi di sini ya, kenapa semua Lebak Cawen itu adalah tempat yang suci, Bang? Ya, Ini istilah Lebak Cawen ini adalah tempat yang suci. Jadi tempat berkumpulnya ruh-ruh yang suci di situ. Bukan di Lebak Bulus, bukan di Lebak Lebak. Kalau di Lebak Bulus itu berkumpulnya manusia. Nah, kalau Lebak Cawen ini bertemunya ruh-ruh suci yang Allah pilih nanti bertemu di Lebak Cawene. Itu nggak bisa dimaknakan satu-satu. Lebak sendiri, Cawene sendiri nggak bisa. Lebak Cawene nama tempat yang suci. Begitu. Dan kita semua besok bisa ketemu di Lebak Cawene, di tempat yang Allah sudah persiapkan, yaitu tempat yang suci, tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah yang suci hatinya, yang Allah kehendaki, yang penuh rahmat itu Allah, rahmatan lil alamin, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah disebut Lebak Cawene. Itu sebenarnya kumpulan dari orang-orang yang tidak ada dendam, syirik, iri, dengki, ya, takabur, pokoknya sifat-sifat hati lah. Nah, itu tidak ada. Jadi orang-orang tersebut ya insya Allah mungkin semua dari ini nih, insya Allah nih kita semua ya, selama kita mau menjaga hati kita ya dengan terus eling lan waspodo. Nah, eling lan waspodo ini seperti apa nanti akan dibedar oleh Kang Mas ini Kondang. Jadi kita semua ini ketika bisa apa namanya itu membersihkan hati kita, terus berusaha untuk melawan apa namanya sifat-sifat yang rusak hati, insya Allah, nah, itu kuncinya. Ya menurut saya itu kuncinya, dan insya Allah akan ditemukan. Ya, betul. Karena ya, betul. Bukan hal yang mudah untuk bisa bertemu dengan beliau. Bahkan sampai Sunan Kalijogo sendiri pun sampai menyanyikan membuat sebuah tembang ya untuk mengingatkan kita supaya kita bisa bertemu dengan beliau. Nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai tanpa sumilir. Nah itu sampai dibuatkan sebuah itu tujuannya untuk mengingatkan kita sebagai umat akhir zaman. Ya, ini umat akhir zaman ini umat yang dicintai oleh baginda Nabi. Ya, kenapa? Karena sepeninggalnya beliau kita masih yakin dengan ajaran beliau.
Ya, kenapa saya bilang? Jadi semua umat manusia ini ya yang ada setelah kelahiran baginda Nabi, itulah umatnya baginda Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua umat, bukan cuma Islam saja, Kristen, ya, Hindu, Buddha, ya kan. Nah itu semua, jadi rahmatan lil alamin itu untuk semua yang umat manusia. Jadi bukan hanya untuk Islam. Sehingga apa? Itulah kenapa kita Indonesia ini sampai saat ini nggak hancur, karena kita ini terjaga. Ya, kalau bahasa mungkin bahasa spiritualnya adalah melalui para ruh-ruh leluhur atau ruh-ruh suci, ya, itu menjaga Nusantara ini sehingga Indonesia masih tetap utuh satu. Gitu. Nah, untuk itu ya kita ini insya Allah ya mudah-mudahan bisa dipertemukan, ya betul tadi nanti di Lembang Sawene Kak, ya kan. Nah itu kan sebuah keinginan umat akhir zaman itu kan itu bisa bertemu dengan Sang Kinasih. Iya. Betul. Kan? Betul Bang. Jadi kita senantiasa diingatkan oleh para sepuh, kudu eling lan waspada, eling marang Gustine awak itu mitah ning projo iki. Yo, lantaran bapak lan ibu eling karo bapak ibumu kowe sing lairke awak dhewe ning projo. Kan begitu. Dari Gusti Allah sing nitahake lumantar bapak ibu. Eling, ya. Itu bapak eling. Tapi sekarang banyak yang lupa. Ngertine aku ki lahir mbak petunjuk ono dawani karo wong tuane, berani sama orang tuanya. Yeah. Ini udah put namanya durhaka. Kon eling kuwi elengon itu mitahan proyek lantaran bapak ibu, yaitu Gusti Allah sing nurunake. Kon eling roh Gusti ning slamet. Waspada bahwa di dalam perjalanan hidup kamu itu banyak godaan, banyak cobaan, banyak gangguan. Waspada. Jika itu menjerumuskan, jauhlah. Jika itu yang benar, ikutilah. Kan begitu. Waspada. Kita harus mewaspadai apa yang kita dapat itu benar. Harus berwaspada. Nek ora waspada, engko gubras studius. Ikut sana, ikut sini. Nino ngalom itu, ngulon ngetan. Ora ketemu sing digoleki. Sing digoleki menungso iki apa to? Tenang pikirane, ayem atine. Kecukupan opo dhewe. Butuh haki. Gusti Allah memberikan kecukupan terhadap kita kok. Enggak usah minta. Allah itu wis hak Gusti Allah ngendaki kecukupan rezeki kanggo umat. Hak Gusti Allah. Itu hak Gusti Allah. Hei, umat iki diturunkan raja iki dijamin rezekine. Cuma karena manusia kadunungan nafsu, kepengen ini, kepengen itu, kepengen satu, kepengen dua, kepengen tiga, kepengen empat, terus tidak ada batasnya manusia itu, tidak dituruti. Nah, itu waspada gangguan itu jauh dari, supaya tidak jauh dari rahmat Gusti Allah. Waspada, do eling lan waspada dumut laku ira ana ing jagat iki. Sing bakal nuntun sliramu ning dalan bener ki sapa? Elonono. Ning sing nuntun dalanmu ning dalan sing luput, jauhilah. Begitu. Nggih. Leres. Mengingatkan terus orang tua eling waspada. Eling karo sing tuwa sing gawe dhewe waspada tumrap lakumu nek dibelenggu sing ora bener. Aja melu sing dalan bener. Nah, sing dalan sing bener sing ning Al-Qur'an. Sing Gusti Allah paring pitutuh paling firman-firmannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Melu akui. Insyaallah ayam diberikan atine. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad itu nabi semua umat manusia, karena rahmatan lil alamin tadi. Sehingga kenapa beliau ya begitu sangat menghargai
umat agama lain, ya, begitu sangat menghormati para pemeluk-pemeluk agama lain sebelumnya, ya. Karena apa? Ya beliau datang itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat sekalian alam. Jadi enggak ada perang, ya. Rasulullah itu tidak perang kecuali mereka yang memerangi dulu, ya. Jadi ketika pun perang, ya, itu tidak seperti yang, mohon maaf, ISIS waktu itu. ISIS itu bukan Islam, sorry, bukan Islam. Itu siapa yang bikin? Kan sudah jelas tuh waktu itu ada yang keceplosan, ya, dari Amerika itu ada yang keceplosan. ISIS itu siapa? Buatan siapa? Kan? Jadi itu bagian dari upaya-upaya orang-orang yang memusuhi atau yang ingin menghancurkan keberagaman, yang ingin menghancurkan sesama manusia, ya, supaya saling bermusuhan segala macam, sehingga saling satu sama lain agama itu saling bermusuhan, dibuatlah seperti itu. Nggak ada tuh yang namanya perang itu dulu itu gereja terus dihancurkan, terus orang tua jompo dibunuh, anak kecil dibunuh, nggak ada, ya kan? Nggak ada itu. Nah itu bukan ajaran Islam, ya. Jadi kalau ada yang misalkan ngebom, ya kan, tempat-tempat umum itu bukan Islam, ya. Itu orang-orang yang terdoktrin untuk menghancurkan Islam, ya. Jadi ini saya sedikit mungkin memberikan gambaran bahwa ya Islam itu seperti itu. Kita merangkul, ya kan? Jangan dulu Kanjeng Sunan Kalijogo di Jawa khususnya itu menyebarkan Islam atau mengislamkan jutaan penduduk di Jawa khususnya, ya, dengan apa? Dengan budaya, dengan tepo seliro, dengan ini tanpa paksaan, ya kan? Mengislamkan sekian juta. Lah ini orang baru hijrah kemarin sudah mengkafir-kafirkan, kan gitu. Nah ini yang saya bilang, ini bukan ajaran Islam. Kita itu nggak boleh mengkafir-kafirkan, walaupun dia itu bukan orang Islam. Jangan kita mengkafir-kafirkan mereka, karena yang berhak mengkafir-kafirkan mereka itu hanya Allah. Kenapa? Kita Islam, ya kebetulan saya Muslim. Kita Islam karena orang tua kita Islam. Apakah Anda yakin kalau orang tua kita itu bukan Islam, terus kita akan memeluk Islam? Belum tentu. Artinya apa? Disinilah kenapa saya bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh saling menghujat. Sebetulnya seperti itu. Semua agama mengajarkan hal yang kebaikan, ya kan? Nah, yang merusak ini adalah orang-orang yang memang tidak suka dengan adanya kedamaian. Islam kan artinya damai. Nah, mereka ini nggak suka dengan kedamaian, makanya dirusak seperti itu. Itu aja. Monggo, Kang Mas, sambil tak baca ini, tak baca apa ini.